Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi ada di Jakarta nih teman cerita. Dan kita hari ini mau main ke Museum Nasional. Ada yang udah pernah main ke Museum Nasional belum? Museum Nasional terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 Gambir, Jakarta Pusat. Mereka buka dari jam 8 pagi, kalau di hari weekday mereka tutup jam 4 sore, dan di hari weekend mereka tutup jam 8 malam. Kita datang ke Museum Nasional di hari Sabtu, dan ini kita datang sebelum jam 8 pagi nih teman cerita. Jadi masih sepi banget, emang masih ditutup. Nah ini dari lobinya, dari area depannya, kita mau cari parkir dulu, diarahin menuju basement nih teman cerita. Untuk area parkir yang disediakan oleh Museum Nasional juga lumayan luas ya teman cerita, jadi nggak usah khawatir nggak kebagian parkir. Tapi memang saran aku kalau mau datang ke sini lebih baik jam 8 pagi supaya masih sepi dan nggak begitu ramai. Setelah parkir, ini kita mau ke pintu masuk. Oh iya, di depan pintu masuk ini ada loket tiket. Untuk tiketnya sendiri bisa dibeli langsung on the spot atau beli di Traveloka ya teman cerita. Dan ini adalah jadwal pemanduan atau kalian mau ikut guide tour gitu. Ada jam-jam khususnya nih teman cerita. Karena kita udah beli tiketnya di Traveloka, jadi kita cuman kasih tahu aja, tunjukin tiket pembelian kita. Setelah itu mbaknya ngarahin kita untuk langsung masuk dengan nunjukin barcode. Untuk harga tiket dan jam operasional itu harga di on the spot ataupun Traveloka harganya sama ya teman cerita. Nah ini bentukan vouchernya yang kita dapat dari Traveloka, ini untuk satu tiket, jadi nanti barcode-nya cuma tinggal di scan aja, nggak perlu dicetak vouchernya, masuknya satu-satu kayak gini nih. Oh ya teman cerita, ini tuh kita masuknya kan dari basement, dari bawah. Nanti aku akan tunjukin kalau masuknya dari atas yang pintu depan tadi itu ya teman cerita. Nah ini di pintu masuk basement ada kayak tempat penitipan barang, kayak locker gitu. Cuma nih pas aku dateng tuh nggak ada yang jaga. Jadi sebenarnya tuh kita bisa nitipin barang di locker-locker itu nih teman cerita. Nah aksesnya adalah eskalator sama tangga ini. Cuma kalau kita datangnya dari basement itu kita munculnya di gedung B nih teman cerita. Buat yang belum pernah kesini dan bertanya-tanya apa sih bedanya gedung B sama gedung A, nah ini nanti aku jelasin. Di gedung B ini tuh terdapat patung atau arca-arca. Jadi gedung B ini itu nanti ada penjelasannya di gedung A. Jadi aku bakal ceritain nanti di sana ya. Beberapa arca yang ada di sini itu ada penjelasannya kayak ini nih, Nandi Swara. Terus ada lagi patung Ganesha, ada lagi patung apa ini Bhairawa. Jadi banyak ya teman cerita. Ini kita masuk ke museum itu sekitar jam 8:15. Jadi masih lumayan sepi. Sepi sih, atau karena ini gedung B kali ya. Jadi memang gak begitu rame. Aku masuk tuh bener-bener masih sepi, menikmati museumnya kayak private nih teman cerita. Jadi saran aku kalau pada mau ke Museum Nasional itu di jam-jam masih pagi. Dan kerennya lagi, informasi tentang arca yang ada di sini itu bukan cuman ditulis gini aja, tapi kalian juga bisa lihat di layar sebesar ini. Jadi semua informasinya ada di sini. Kayak Gaza nih, penasaran banget nih teman cerita. Dia bacain satu-satu pengetahuan tentang arca yang ada di sini. Cocok banget buat yang penasaran sama Museum Nasional yang baru kali ini kayak gimana. Nah nanti juga aku bakal kasih tahu di gedung sebelah gimana serunya Museum Nasional yang baru. Nah di gedung B ini juga ada bukan pameran deh ya, hasil karya Pitamaha namanya. Pitamaha ini tuh berasal dari Bali. Jadi di sini ada penjelasan kayak sejarahnya, asal muasalnya, pokoknya Pitamaha ini dibuat, terus perkembangannya. Jadi tuh mereka ini satu asosiasi yang ngumpulin berbagai macam karya seni dimulai dari tahun 1930-an. Kebayang nggak teman cerita? Jadi ini ditampilkan dalam bentuk tulisan, gambar nih, kayak gambar digital gini. Tapi bukan cuman sekedar gambar gini aja, terdapat juga berbagai macam hasil karya seni peninggalan dari zaman dulu banget lah pokoknya ya teman cerita. Di sini ada perkembangannya gimana waktu Indonesia merdeka, terus setelah itu asosiasi ini sempat ya pokoknya perkumpulan itu sempat kayak vakum, terus akhirnya terkumpul lagi sampai mengumpulkan beberapa jenis karya seni nih teman cerita. Dan hasil karya yang ada di Pitamaha ini tuh nggak cuman di
tampilkan di Indonesia aja nih kalau dari beberapa tulisannya. Jadi kayak sempat ditampilkan di beberapa negara lain juga. Nah ini ada beberapa penjelasannya, cuman aku nggak bisa tunjukin lama-lama ya. Ada beberapa barang juga di sini yang jadi sejarah hitungannya, karena ini termasuk karya seni yang langka nih teman cerita. Nah di depan area Pitamaha tadi ini ada tulisannya ayo mainkan. Jadi mereka kayak menyediakan tablet. Ini isinya adalah games-games tentang sejarah atau tentang isi dari Museum Nasional nih teman cerita. Ini tuh seru banget untuk anak usia Gaza kayak gini. Jadi pengalaman yang gak membosankan. Kalau ke museum itu kan biasanya identik cuma sekedar melihat kayak arca, lukisan, patung dan lain sebagainya. Ini enggak, jadi ada pengetahuannya berupa games dan dia tuh jadi bisa kayak gini nih, misalnya arcanya dilihat dari berbagai sisi supaya terlihat beneran gitu nih. Seru banget kan? Dan ini tuh lumayan, ada beberapa tuh, 1, 2, terus itu ada lagi 3, 4, sama 5 yang dipakai Gaza. Jadi insya Allah gak berebutan kalau lagi sepi gini nih. Nah yang seru dari gedung B adalah di lantai 2 gedung B ini terdapat beberapa peninggalan sejarah yang berharga. Itu disebutnya repatriasi. Jadi beberapa barang yang sebenarnya milik Indonesia kemudian sempat diklaim oleh negara lain, terus akhirnya sempat dikembalikan ke negara kita. Kenapa Bunda tahu? Karena ada informasinya di atas dan ada teaternya kalau kalian mau nonton sejarahnya. Cuma sayangnya nih, pas Bunda lagi nge-shoot untuk naik ke area atas, ternyata sudah diinfo sama satpam di depan kalau di area lantai 2 ini itu nggak boleh di shoot sama video kamera nih teman cerita. Setelah selesai muterin area gedung B, ini sekarang Bunda keluar ke bagian depan yang ikonik banget, ada gambar gajah. Kalau dulu orang mengenalnya dengan Museum Gajah karena ada gajah di depannya. Nah itu teman cerita bisa lihat antrian di loket untuk beli tiket masuk ke area Museum Nasional. Padahal ini tuh baru jam 9 lewat loh teman cerita, tapi antriannya udah panjang banget. Jadi saran dari aku, kalau teman cerita mau datang ke sini di hari weekend, lebih baik beli tiketnya di Traveloka. Jadi datang ke sini udah nggak perlu antri lagi kayak gitu tuh teman cerita. Nah gedung yang ada tulisan museumnya ini disebut gedung A, dan untuk gedung yang sebelah sana tuh itu adalah gedung B tuh teman cerita. Nah jadi gedung B ini tuh adalah gedung barunya mereka, dan gedung A itu adalah gedung lamanya nih teman cerita. Jadi udah kebayangkan yang mana gedung A dan mana gedung B. Nah ini aku penasaran sama hasil karya seni yang gede banget ini nih. Ini tuh kayak familiar gitu menurut aku. Ini papa sempat lagi videoin juga nih teman cerita. Ternyata setelah kita lihat-lihat dan kita perhatiin, ini adalah hasilnya Nyoman Nuarta. Jadi kalau teman cerita tahu beberapa hasil karya, pasti langsung ngeh sama hasil karya seni yang ini. Oh ya teman cerita, kalau naik kendaraan umum itu gampang banget sebenarnya. Ini shelter busway-nya persis banget turunnya di depan nih, shelter Monumen Nasional. Jadi tinggal jalan kaki aja nyebrang tuh, masuk ke lewat pintu ini deh. Yuk sekarang aku mau masuk lagi dari area depan, mau tunjukin gimana rasanya kalau masuk dari area depan nih teman cerita. Setelah tadi kita masuk dari area basement. Nah ini dia penampakan kalau kalian masuk dari depan. Sama ini scan barcode. Ini kita minta tolong bukain satpamnya karena tadi kita izin keluar untuk record bagian yang di depan nih teman cerita. Buat teman cerita, apa sih yang gak kita lakuin? Nah dari area depan ini udah kelihatan penampakannya rame banget. Ini namanya gedung A. Di sebelah kiri itu ada Immersive A namanya. Dan di gedung A ini kita mau nonton Immersive A. Nyebutnya bacaannya gimana ya? Pokoknya Immersive A tulisannya nih teman cerita. Nanti di ruangan ini kita bakal kasih tahu, kita tunjukin ada apa sih sebenarnya. Mereka menyediakan locker karena nanti masuk ke dalam itu kita harus naruh sendal atau sepatu kita di dalam locker ini ya teman cerita. Oh ya, harga tiket masuk nonton ke sini 35.000 dan mereka punya jam-jam tayangnya ya teman cerita. Jadi di dalam ruangan Immersive A ini itu kita bisa lihat semua gambar atau cahaya kayak gini secara 360 derajat nih teman cerita. Nah ini tuh sebenarnya duduk di mana aja seru, tapi katanya spot terbaiknya adalah duduk di tengah. Jadi kalian bisa ngerasain semuanya yang ada di layar sini nih teman cerita. Nanti aku kasih cuplikannya sedikit ya untuk kalian di rumah, supaya nanti kalian kalau ke Museum Nasional harus banget nonton di Immersive A ini.
Jadi pengalaman yang seru, apalagi nontonnya bareng sama keluarga nih teman cerita. Yuk kita dengerin. Dengan kekuatan imajinasi, mereka berkelindan dengan alam dan membangun monumen-monumen yang agung. Nah itu tadi sedikit cuplikan di area Immersive A. Cantik banget kan teman cerita. Jadi kalau kalian datang wajib banget nonton ini. 35.000 dapat pengalaman yang mengesankan. Durasi nonton itu kurang lebih sekitar 10-15 menit deh, aku lupa. Nah sisanya 15 menitnya lagi itu kita dikasih kesempatan untuk berfoto di area layar ini yang mereka akan ganti-ganti setiap beberapa menit gitu deh teman cerita. Sebenarnya lebih seru kalau tontonannya lebih lama. Nah ini dia nih, kalian bisa foto di area ini di berbagai sisi. Jadi nanti dia layarnya tuh ganti-ganti gini nih teman cerita. Jadi sebenarnya ini bisa kita nikmatin kalau kalian gak mau foto-foto, tapi karena ya udah kita cuma lihat gambar gini aja dan kita tadi udah sempet nonton, jadi akhirnya kita memilih untuk keluar nih teman cerita. Selesai nonton Immersive A, ini aku mau lanjut explore gedung A. Nah di sini itu adalah gedung yang sempat terjadi kebakaran waktu itu nih teman cerita. Jadi ini di sini ada beberapa arca yang dikumpulin dari hasil penyelamatan beberapa barang bersejarah yang sempat ikut kebakaran nih teman cerita. Semua barang yang ada di sini itu nggak boleh disentuh sebenarnya nih teman cerita. Cuman beberapa kali aku lihat ada anak kecil atau orang yang menyentuh barang-barang berharga ini. Sebenarnya itu harusnya balik lagi ke kita supaya kita bisa ngejaga barang-barang peninggalan sejarah nih teman cerita. Di area ini terdapat beberapa arca yang kecil-kecil dan juga yang besar. Ini kita mau lanjut keluar nih teman cerita. Museum Nasional sekarang tuh cantik banget deh di area outdoornya ini, lihat deh tuh. Terus sama di sisi kiri dan kanannya itu terdapat beberapa arca-arca kayak gini. Sebenarnya tuh udah ada tulisan ya teman cerita kayak dilarang pegang gitu, tapi kayak tulisannya kurang banyak. Jadi banyak orang yang nggak aware sama barang-barang sejarah ini dan alhasil tuh mereka pada iseng pegang-pegang ini. Sepanjang lorong samping ruangan tadi juga banyak banget nih arcanya. Dan kalau kalian mau foto-foto nih di area outdoor ini juga instagramable banget deh pokoknya. Jadi ini perpaduan antara ruangan indoor tadi sama ini ruangan semi outdoor, keren banget. Dan ini ada apa ya, ini sempet dipegang-pegang sama Gaza tuh. Sebenarnya kalau nggak di kamera itu kayak ada gambarnya nih teman cerita, tapi kalau di kamera tuh nggak begitu kelihatan ada gambarnya nih. Jadi nanti kalau kesini kalian lihat sendiri ya teman cerita. Nah ini adalah part yang paling seru. Jadi ada menabuh nekara menyiram api. Di ruangan ini adalah sejarahnya waktu terjadinya kebakaran di Museum Nasional nih teman cerita. Kebakarannya sendiri terjadi di tanggal 16 September tahun 2023 dan ini berdampak cukup besar untuk Museum Nasional Indonesia nih teman cerita. Pada saat terjadinya kebakaran di Museum Nasional sempat tutup selama kurang lebih 1 tahun nih teman cerita. Penyebab kebakarannya sendiri itu infonya adalah karena korsleting listrik. Jadi terkena pada sebagian ruangan Museum Nasional. Nah di ruangan ini kini dijadikan sejarah asal muasalnya monumen ini dibangun kembali dan sisa-sisa kebakarannya nih teman cerita. Jadi ada beberapa gambaran atau sisa-sisa barang waktu terjadinya kebakaran dan penyelamatan beberapa barangnya Museum Nasional. Kebayang sih gimana sulitnya menyelamatkan barang-barang berharga, benda-benda bersejarah di tumpukan kebakaran atau reruntuhan yang terjadi di Museum Nasional ini. Dan ini jadi sejarah juga nih teman cerita. Kita bahkan bisa lihat langsung tuh dampak kebakaran yang terjadi dari kaca yang ada di sini nih teman cerita.
Nah, ini kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini ada beberapa barang yang berhasil diselamatkan dari kebakaran, tapi dengan kondisi yang udah sebagian terbakar nih teman cerita. Ini beberapa barangnya, kita bisa buka di layar yang besar ini dan kita bisa lihat wujud aslinya di dalam kaca ini nih teman cerita. Sempat sedih sih liatnya, kayak ngebayanginnya tuh ya ampun, sampai rusak gini ternyata, dan diselamatkannya juga susah loh. Sampai benar-benar dikumpulin puing-puingnya pun untuk dikumpulin dijadiin satu lagi. Nah, ini Gaza sempat lihat beberapa jenis barang-barang yang bentuk awalnya tuh kayak gimana sih, terus ternyata setelah kebakaran jadi kayak gimana sih. Banyak loh ternyata yang rusak, yang tapi alhamdulillahnya masih bisa ditemukan dan dikumpulin, diselamatin walaupun cuma setengah atau sebagian. Nah, ini kayak gambar ini adalah gambar arca yang terdampak kebakaran, dan ini adalah aslinya yang sudah berbentuk kayak gini nih teman cerita. Sedih juga ya. Dan masih ada beberapa barang nih tuh dikasih lihat gambarannya, dan ternyata ditemuinnya cuma segini nih teman cerita. Dan ini adalah ruangan selanjutnya dari Museum Nasional. Ini masih tentang sejarahnya waktu Museum Nasional kebakaran. Jadi ini adalah awal dari pembangunan kembalinya Museum Nasional nih teman cerita. Nah, ini ada perjalanan di awal kejadian, kemudian penutupan, penyelamatan dan pemulihan, sampai dengan proses akhirnya Museum Nasional kembali dibuka kurang lebih setelah tutup selama setahun nih teman cerita. Museum Nasional adalah museum kedua yang didatengin sama Gaza nih teman cerita. Setelah sebelumnya kita datang ke Museum Macan, tapi Museum Nasional ini kasih cerita dan pengalaman yang berbeda untuk Gaza yang benar-benar tertarik banget nih teman cerita. Jadi boleh banget ajak keluarga untuk datang ke Museum Nasional yang punya sejarah ini nih teman cerita. Di sini juga ada cerita gimana sih waktu pemulihan barang-barang pasca kebakaran. Jangankan Gaza, nih aku sama papa yang jadi orang tuanya aja juga punya pengalaman baru, karena dulu tuh terakhir ke Museum Nasional kayaknya waktu kita masih kecil deh teman cerita. Dan sekarang itu Museum Nasional jadi mulai ada kayak digitalnya juga. Jadi bikin anak-anak zaman sekarang tuh tertarik, bukan cuma sekedar ngeliatin benda-benda bersejarah aja. Nah, ini ada cerita sejarahnya, dan ini yang tadi aku bilangin, kenapa sih ada gedung A, gedung B, dan akan ada gedung C. Karena kan dengan berjalannya waktu nih, gedung A itu adalah zaman dulunya. Nah, gedung B cerita tentang tahun masa kini nih yang sempat terjadinya kebakaran, dan nextnya akan ada gedung C yang menampung lagi nanti sejarah Indonesia ke depannya nih teman cerita. Nah, itu arah ke sana adalah arah pintu keluar, dan ini ke kiri itu arah ke gedung B. Jadi ini kita mau balik lagi ke arah gedung B, dan kita mau lihat di sini itu tadi ada yang kita lewatin karena kita buru-buru mau nonton imersif A. Nah, ini dia nih teman cerita, namanya Mengenal Paras Nusantara. Jadi nanti foto di situ, terus nanti muncul gambar di layar. Nih Gaza mau coba tuh dia antri di situ, dan antriannya sepanjang ini nih teman cerita. Nah, ini Gaza udah siap mau difoto dulu. Jadi nanti difoto di layar itu mukanya akan muncul di sini nih teman cerita kayak gini. Nah, ini sebenarnya prosesnya tuh lumayan, loadingnya agak lama. Ini aku agak cepetin supaya teman cerita bisa lihat maksudnya gimana. Kayak gini, jadi nanti kita mirip dengan suku apa. Terus ini papa juga mau cobain. Jadi ini tuh setelah antri panjang ya teman cerita, kita bisa cobain muka kita itu mirip dengan suku apa. Kalau papa suku Bali nih teman cerita. Oh ya, setelah kita tadi cobain, ini kita bisa print juga, bayar 15.000 untuk nyetak fotonya kayak gini nih. Ini hasilnya bisa kita bawa pulang, kenang-kenangan buat bawa pulang ke rumah. Sebelum pulang, nih kita sempat mampir ke area shopnya mereka. Isinya berbagai macam jenis, mulai dari baju, kain, bahan, topi, tas, pokoknya segala macam yang berbau khas Indonesia.
Dan juga ada beberapa merchandise buat anak-anak nih, kayak mainan atau baju-bajuan untuk anak-anak yang kalau mau kalian beli ya. Terakhir ada cap yang bisa kita pakai, cuma kita nggak bawa kertas ya, jadi kita iseng aja cobain capnya ini buat kenang-kenangan. Nah ini Gaza cobainnya tempelin di tangannya Gaza nih teman cerita. Setelah puas selama kurang lebih 3 jam ada di Museum Nasional, ini kita mau pulang dulu nih teman cerita. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye bye teman cerita.